Bu Saroh dan anak laki-lakinya datang ke kantor polisi untuk melaporkan menantunya. Menurut kesaksiannya di kepolisian, anaknya bernama Rahmi telah menghilang dan tak bisa dihubungi sudah setahun lamanya. Sedangkan sang menantu selalu mengelak jika diajak berkomunikasi. Besar kecurigaan, sang menantulah di balik menghilangnya Rahmi. Kasus menghilangnya Rahmi sudah pernah dilaporkan 7 bulan lalu. Tapi tidak ada perkembangan. Malam hari di tengah area perkebunan, seorang penjaga kebun tengah berkeliling memeriksa tanamannya. Tepat tengah malam, sang penjaga kebun langsung lari, dan ternyata kejadian itu bukan hanya sekali saja, tapi sudah sering terjadi, bahkan setiap hari. Dan beberapa hari kemudian, tersiar kabar ditemukan kerangka manusia di area perkebunan tersebut. Bu Saroh dan anak laki-lakinya yang mendengar rumor tersebut langsung mendatangi tempat ditemukannya kerangka. Dan benar saja, baju yang dipakai oleh kerangka tersebut jelas-jelas baju yang pernah dikenakan oleh Rahmi. Tiga hari kemudian, sang menantu dibekuk oleh polisi dan diamankan. Polisi pun menginterogasi pria tersebut. Setahun yang lalu, rumah tangga Rahmi dan suaminya sudah tidak akur. Mereka sering bertengkar perihal harta gono gini jika mereka bercerai nanti. Rahmi meminta 70% harta gono gini yang berupa ruko, mobil, dan juga uang tunai untuk dirinya. Karena awal menikah, Rahmilah yang memberi modal usaha untuk suaminya bekerja. Mendengar hal itu, sang suami tak terima, karena ia merasa dirinya lah yang bekerja hingga usaha mereka menjadi besar dan sukses. Tiga hari setelah pertengkaran besar itu, Rahmi diketahui hilang dan tidak bisa lagi dihubungi keluarganya. Keluarga Rahmi kehilangan kontak dengannya hampir 1 tahun lamanya, hingga akhirnya 7 bulan kemudian terdengar kabar bahwa Rahmi meninggal dunia. Dan mayatnya ditemukan terkubur secara tak wajar di sebuah perkebunan milik warga. Indi sang dokter forensik magang. Dengan serius meneliti kerangka yang sudah membusuk di hadapannya. Terindikasi beberapa luka tebasan golok di leher dan tubuhnya.
masuk ke dimensi lain. Pagi hari, awal kejadian. Aku minta 70%. Bagaimana bisa? Akulah yang bekerja keras selama ini. Tapi aku yang memberi modal usaha itu. Kau terlalu serakah. Aku tidak peduli. Sang suami sudah mengikat kedua tangan dan kaki Rahmi. Bangunlah. Mari kita akhiri semua ini. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menguasai semua harta itu? Dengan cara kotor, seperti ini? Sang suami memaksa Rahmi cap jari di sebuah surat yang berisi mewariskan semua harta yang mereka miliki untuk sang suami. Tentu saja Rahmi menolak dan berontak sekuat tenaga. Aku tidak mau tanda tangan. Kemudian datang ketiga orang teman suaminya. Mereka membawa golok. Ketiga orang memegangi kaki, tangan dan kepala Rahmi agar tidak berontak. Sekuat tenaga Rahmi mengepal tangannya agar sang suami tidak bisa mengambil cap jempolnya. Sang suami menebas tangan Rahmi hingga terputus. Dan cap jari itu pun akhirnya ia dapatkan. Sedangkan Rahmi terkapar kesakitan di lantai. Bantu aku membereskan mayat ini. Tanpa pikir panjang sang suami langsung mengeksekusi istrinya sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Mayat Rahmi pun dimasukkan ke dalam karung.
berkubur di sebuah perkebunan terbengkalai. Indi kembali ke dimensi dunia nyata. Sosok arwah Rahmi yang sudah berdiri di sampingnya. Sang suami yang awalnya masih mengelak atas kematian Rahmi. Tapi bukan aku pelakunya. Wanita itu memang punya banyak musuh. Kalian tidak bisa menuduhku sembarangan. Lalu apa kau kenal mereka? Bawa ketiga orang itu masuk. Namun ternyata ketiga temannya yang membantu pembunuhan tersebut mengakui perbuatan mereka, bahkan memberitahu dengan detail di mana peristiwa pengeksekusian itu terjadi. Ketiga orang itu mengaku tak bisa hidup dengan tenang karena arwah Rahmi selalu menghantui mereka setiap hari.